Kita ngerjain banyak hal nih hari ini. Tapi di antara 10 hal gitu ya, ada 1, 2, atau 3 hal yang penting banget diprioritasin dalam hari itu. Anda perlu blok waktu tertentu yang memang pengen deep work. Dalam satu hari Anda perlu punya momen deep work. Oke. Dan deep work itu biasanya asiknya itu 2 jam paling enggak. Jadi deep work tuh nggak bisa cuma 5-10 menit, teman-teman belum nge-flow. Yep. Flow itu terjadi setelah beberapa menit, nggak langsung tiba-tiba gitu. Anda akan ngalir terus tau-tau 2 jam nggak kerasa. Halo teman-teman Kerumunan ID. Yeay, kembali lagi di Carpool Podcast. Oke, sekarang seperti biasa kita ngerekam itu karena ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Dan juga tadi tuh kita habis meeting dan meetingnya itu beda lagi dengan apa yang dikerjakan tadi pagi gitu ya. Nah ini juga yang pengen ditanyain sama Mas Fadli gitu, terkait hal-hal yang tadi kita meetingin juga gitu ya. Karena kan ada yang bahas properti, ada yang tentang finance, ada yang tentang komunitas-komunitas kita jalanin gitu kan. Mas Fadli tuh banyak banget yang dipegang lah gitu. Tapi karena saya yang sering sama Mas Fadli ini, saya berpikir ini anak energinya gak bisa habis satu. Terus kok tetap fokus-fokus aja, kok tetap beres-beres aja gitu. Nah gitu. Nah ini yang pengen ditanyain gitu kan. Karena gini juga teman-teman, karena kan kalau misalkan kita nih kerja gitu ya, kadang-kadang tuh kita tuh suka gini lah, dalam dunia kerja kita tuh kalau lagi jam kerja ataupun lagi ngapain suka buka HP tuh tanpa sadar. Bukan tanpa sadar sih ya. Lu merasa gabut sendiri gitu. Jadi kayak buka HP gitu kan. Entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah apapun, dan kayak menyita waktu gitu kan. Terus juga kayak misalkan pindah-pindah kerjaan. Jadi gini, kalau misalnya kita kan ada beberapa tugas ya dalam sehari gitu ya. Itu ada tas tertentu gitu. Kemudian aku mau ngerjain ini. Habis itu mau ngerjain yang itu. Ngerjain itu. Semua tab di Chrome gitu ya, tuh banyak mau ngerjain. Dalam sehari tuh ternyata nggak selesai gitu kan. Nggak selesai. Padahal gue kayak, wah energi gue udah habis di sini, tapi kok nggak selesai gitu kan. Nah hal-hal kayak gini tuh sering terjadi gitu diri kita tuh. Nah itu saya ngeliat Mas Fadli tuh nggak kayak gitu. Nah tolonglah kasih kita tips gitu loh. Ini mungkin saya juga, mungkin teman-teman juga di rumah juga merasakan gitu. Ini saya harus buka rahasia bro. Ini ada rahasia di atas rahasia Mas. Oke. Aslinya saya kembar 4. Dan tambah sekretaris. Asal teman-teman tahu Mas Fadli bisa bagi-bagi kerjaan. Iya. Enggak ya. Jadi gini, sering kali, ini bukan sering kali, saya mungkin bahkan bilang selalu kali ya. Yang namanya tidak produktif karena tidak fokus, itu bukan karena kurang waktu sebetulnya. Banyak orang berpikir kan, aduh apa waktunya kurang ya, aduh waktunya minim banget nih gitu. Bukan karena kurang waktu, tapi justru karena terlalu banyak distraksi sebetulnya. Ya. Dan ini penting banget nih buat teman-teman pahamin, karena kalau teman-teman bisa lebih fokus, dan fokus itu ada tekniknya by the way, teman-teman bisa punya produktivitas yang lebih banyak di waktu yang sama, atau teman-teman bisa lebih produktif ngerjain sesuatu dan punya waktu luang lebih banyak. Wah, kan pengen gitu dong. Iya benar. Ya kan? Nah, ini ada penemuan nih, saya sebutnya mungkin sebagai apa ya? Fokus formula. Jadi untuk bisa fokus Mas Iwan itu ada tekniknya. Jadi ada yang namanya eliminate, prioritize, dan protect. Wah ini juga perlu diprotect fokus kita. Gitu. Jadi eliminate, prioritize, and protect. Nah 3 hal ini aja yang teman-teman lakuin, teman-teman akan punya tingkat fokus yang tinggi dan langsung naik produktivitasnya. Gitu. Ya. Jadi mungkin kita bahas dikit-dikit lah ya. Jadi eliminate itu apa sih? Eliminate itu gini. Eliminate itu mengeliminasi sesuatu yang bisa teman-teman tidak prioritaskan. Contoh misalnya, teman-teman pasti punya distraksi, ya kan? Dan kita sepakat kita manusia sosial kan, yang memang seringkali butuh media sosial misalnya. Nah, teman-teman perlu cari paling enggak ada 3 distraksi aja dulu minimal. Apa 3 distraksi dalam hidup Anda yang Anda tahu itu distraction tetapi selama ini ditoleransi? Dibiarin aja gitu kan. Disadari dulu ya? Disadari dulu, yes. Jadi misalnya kayak handphone itu distraksi. Kayak apalagi notifikasi-notifikasi yang muncul di
Telegram laptop Anda, di PC Anda gitu kan, atau WhatsApp web Anda misalnya gitu, atau medsos misalnya Facebook muncul notif segala macem gitu kan. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Itu juga distraksi. Multitasking juga seringkali jadi distraksi Mas Iwan. Oke. Gitu. Itu juga bisa. Yang multitasking yang kita kerjakan itu ya? Multitasking yang kita kerjain ya, misalnya teman-teman di bidang kerjaan Anda pikir Anda bisa multitasking, sebetulnya nggak bisa. Deep work itu mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Bukan berarti dalam satu hari nggak bisa ngerjain banyak kerjaan ya, tapi di detik yang sama kita bisa fokus itu cuma sama satu atau dua kejadian aja, jangan lebih. Gitu, kalau bisa satu aja. Gitu. Makanya teman-teman perlu punya semacam role of removal lah misalnya. Jadi kayak apa yang kira-kira bisa kita lakuin supaya otak kita nggak tergoda sama distraksi itu. Nah, jadi bikin langkah-langkah kecil sehingga distraksi-distraksi kecil yang kita tidak sadari ternyata mengganggu itu dieliminasi. Gitu. Misalnya handphonenya kalau udah working mode on di silent misalnya gitu kan. Terus aplikasi-aplikasi yang nggak terlalu kepake di blok aja, udah ditutup atau di close aja udah misalnya gitu. Terus memang harus punya ruang kerja yang minim gangguan. Nah, itu dia. Itu juga penting. Jadi kayak ruang kerja Anda misalnya di kantor, kalau misalnya bentar-bentar Anda teman ke toilet, bro, gitu kan? Itu distraksi tuh, gitu. Tiba-tiba dia nepok pundak Anda, makan yuk, gitu. Padahal masih setengah jam sebelum istirahat. Nah itu seringkali jadi gangguan dan Anda perlu punya ruang kerja yang memang minim gangguan, gitu. Itu eliminate, oke? Nah terus prioritize. Nah ini satu hal juga yang penting. Prioritize itu setelah teman-teman eliminasi, teman-teman fokus ke 1 sampai 3 hal penting aja yang dikerjain dalam satu hari. Nah, ini seringkali jadi kesalahan di mana setiap orang pasti punya job desk lebih dari 3 item dong, ya betul. Kan? Kita ngerjain banyak hal nih hari ini. Tapi di antara 10 hal gitu ya, ada 1, 2 atau 3 hal yang penting banget diprioritasin dalam hari itu. Besok bisa ganti nggak apa-apa. Tapi di antara 10 job desk itu fokusin sama 1 sampai 3 hal aja, karena mendingan teman-teman sangat produktif di 1 sampai 3 hal daripada ngerjain 10 hal tapi setengah-setengah. Iya, betul. Nah, oke. Jadi teknik memprioritaskan ini penting gitu. Dan diukur ya. Dan diukur ya. Teman-teman pasti udah tahu sih sebetulnya cara ngukurnya gimana. Yang penting diukur. Benar. Gitu. Jadi bisa dengan teman-teman bikin kayak kayak visual anchor lah. Nah, jadi kayak misalnya banyak teman-teman mungkin bisa pakai post-it gitu kan, tempel di sebelah mana yang kira-kira kelihatan. Oke, hari ini 3 hal ini, 1, 2, 3, tulis, tempel tuh di dekat samping monitor kayak di samping kepala kayak di mana gitu kan. Bisa, atau kalau punya whiteboard di ruangan, tulis whiteboard kan. Kalau prioritas tim kan bisa kita tulis di whiteboard gitu kan. Betul. Tulis tuh minggu ini fokusnya apa, hari ini banget fokusnya apa, gitu. Bisa kayak gitu. Atau bahkan ada loh Mas Iwan yang bikin sampai ke wallpaper handphone. Tiap hari wallpapernya bisa ganti. Jadi dia masuk ke notes handphonenya, dicatat 3 prioritasnya, habis itu di screenshot jadiin wallpaper. Jadi dia begitu buka handphone, 3 hal ini ada yang belum kelar. Itu bisa. Jadi kayak visual anchor. Kayak pemicu yang terlihat secara visual. Anchor itu disengajain deket sama kita ya, disengajain deket mata kita yang biasa kita lewat ya. Oke, berarti kita harus scanning. Oh, ini area-area yang deket sama gue nih. Oh, gue tempel di sebelah sini supaya anytime gue bisa ngeliat. Betul. Gitu. Dan wallpaper sangat pasti kelihatan. Anda membuka medsos kan, begitu unlock kebuka home screen-nya kan. Yang ini belum kerjain deh. Kerjain balik lagi. Nah, itu kan bisa mengembalikan fokus kita kan dengan benar. Wah, gitu. Jadi itu sangat berguna. Tinggal tergantung apa yang teman-teman punya aja, berangkat dari yang teman-teman punya gitu. Jangan whiteboard nggak punya Mas, ya nggak usah lah gitu. Post-it. Ya, post-it bisa kan gitu. Jadi pakai stiker-stiker kecil kayak gitu ya kan. Nah, setelah ngelakuin eliminasi dan memprioritaskan, kita perlu memprotek
Oke. Jadi teman-teman perlu melindungi waktu fokus Anda. Jadi diprotek dengan benar gitu. Anda perlu blok waktu tertentu yang memang pengen deep work. Dalam satu hari Anda perlu punya momen deep work. Oke. Dan deep work itu biasanya asiknya itu 2 jam paling enggak. Jadi deep work tuh nggak bisa cuma 5-10 menit, teman-teman belum nge-flow. Yep. Flow itu terjadi setelah beberapa menit, nggak langsung tiba-tiba gitu. Anda akan ngalir terus tahu-tahu 2 jam nggak kerasa. Nah, itu produktivitasnya akan berkilauan. Oke. Apapun yang kita kerjain akan tajam banget, bagus banget asal Anda deep work fokus 2 jam. Oke. Minimal Fokus tuh. Mau lebih nggak apa-apa gitu. Jadi ya diprotek gitu. Waktunya di blok misalnya, oke, saya mau deep work itu hari ini jam 10 sampai jam 12 siang bisa. Atau jam 9 sampai jam 11 pagi misalnya bisa gitu. Jadi perlu diprotek seperti itu. Dan bukan cuma diprotek dari sisi deep work di bagian apa yang kita lakuin juga, tetapi secara energi juga perlu diprotek, Mas Iwan. Kita secara energi itu tidak fokus karena kurang istirahat misalnya, sehingga kita perlu punya istirahat yang cukup. Kita seringkali pagi-pagi itu misalnya ada harus meeting keluar atau meeting tim misalnya, atau sesuatu yang memang bisa menjadi distraksi fokus pribadi Anda, ya Anda deep work-nya jangan direncanain di jam meeting itu, gitu loh. Setelahnya, misalnya meeting pagi ini ada morning briefing Mas, jam 9 sampai 9.30, ya berarti rencanain deep work-nya jam 10 sampai jam 12. Nah, jadi diprotek, jangan sampai ini keganggu nih, gitu. Jadi kayak tadi siapa namanya, kayak puasa apa sih namanya, bergadang gitu ya. Nah itu apa namanya, dikurangin gitu ya. Oke, itu juga sih kadang-kadang memang perlu disengaja sih, nggak apa-apa ya, karena fokus itu skill yang terlatih teman-teman ya. Fokus itu bukan bawaan lahir. Oh lu memang bawaan lahirnya fokus aja gitu, enggak. Itu disengaja. Jadi fokus itu sesuatu yang bisa dijaga dan dilatih. Gitu. Itu fokus. Jadi memang nggak ada terlahir dengan fokus ya? Nggak ada. Nggak ada orang, lu memang anaknya fokus aja, gue mah enggak. Nah gitu, enggak. Itu disengaja. ADHD. Dirasa semuanya harus sengaja dibangun berarti ya. Sengaja dibangun, betul. Nah, mungkin buat contoh yang lebih clear lagi teman-teman, Anda bisa mulai menerapkan formula 3 tadi itu dipecah jadi per segmen dalam hari Anda. Gitu. Jadi ada yang namanya segmen intending. Ini kita pernah bahas nih di video sebelumnya. Jadi segmen intending. Jadi diniatkan setiap segmen di hari kita itu jadi segmen yang fokus. Gitu. Misalnya sebelum itu terjadi, direncanain dari sebelum memulai hari, oh pagi ini saya mau fokusin apa. Gitu. Jadi begitu saya mau deep work misalnya nih pagi sampai siang itu satu segmen. Oh, berarti di waktu pagi ini saya matiin notifikasi, atur meja kerja gitu ya. Terus niatin untuk deep work pagi itu. Bayangin lancar. Nah, sebelum terjadi. Gitu. Terus siangnya misalnya teman-teman, setelah deep work ngerjain beberapa tugas penting, lanjutin 1-3 hal penting yang lainnya untuk dibikin lebih produktif lagi. Misalnya 3 tugas di antara 10 yang tadi kita punya. Itu dilihat lagi, cek progresnya, di-review lagi sebelumnya apa yang terjadi, apa yang masih bisa diperbaiki gitu. Dan ini penting nih. Kalau udah direncanain di pagi hari, siang-siang tuh jangan tiba-tiba nambah to-do list. Gitu. Kecuali urgent nyalip antrian ya itu sometimes happen kan gitu ya, tapi jarang. Jadi jangan mudah tergoda untuk nambah-nambahin to-do list gitu. Nah, setelah siang sampai ke jam 3-an gitu ya, itu kan segmen 2 nih. Gitu ya. Segmen yang ketiga, teman-teman sore misalnya. Nah, sore itu coba Anda protek lagi fokus Anda untuk misalnya nih, kan kalau sore kan udah wah ini lebih sering banyak waktu yang bersosial nih gitu kan. Nah itu bisa dengan niatin untuk detox layar. Apapun yang ada screen-nya gue nggak deh. Mendingan gue maksimalin dengan baca buku kalau ada misalnya, atau dengan ngerjain meeting sama tim gue misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi bisa dilakuin seperti itu. Atau kalau misalnya Mas aku nggak ada semuanya itu, minimal Anda bisa refleksi. Nih hari udah hampir berakhir. Apa yang kira-kira masih bisa diselesain lagi? Atau bisa di-upgrade lagi? Di-review lagi ke sebelumnya. Di-review lagi, dinaikin lagi kualitasnya misalnya. Atau di-review ini buat besok, kira-kira apa yang bisa bikin besok lebih gampang. Dicicil dari sekarang, Oh gitu. iya benar. Nah itu juga bisa tuh. Jadi Anda nggak cuman sibuk aja tapi kosong gitu. Gitu. Karena tadi multitasking itu yang nggak tahu mana harus dikejar dulu gitu ya. Oke. Wah tuh asik banget. Itu udah
Cukup detail. Ada lagi nggak Mas? Ya udah sih, kalau itu sih udah pasti langsung kelihatan sih hasilnya. Teman-teman ngelakuin 3 hal tadi aja, formula itu ya, fokus formula tadi gitu ya, eliminate, prioritize, habis itu protect. Nah sisanya teman-teman akan ngelihat nanti lakuin 3 hari aja. Nah mungkin itu dah yang penting. Anda coba lakuin 3 teknik ini ya teman-teman, 3 hari ke depan, dan selama 3 hari itu teman-teman akan langsung ngelihat perubahan. Perubahan yang terjadi itu yang tadi saya bilang di depan, antara memang dia nambah produktivitas dengan waktu kerja yang sama, atau justru malah kebalikannya, dengan selesainya lebih cepat kerjaan Anda dan lebih tinggi produktivitasnya, kualitasnya, Anda punya waktu luang tambahan. Kan asik. Tinggal teman-teman mau nambahin produktivitas nggak, atau mau istirahat, mau me time, mau ngapain, kan lebih asik daripada aduh kayak sibuk banget tapi tahu-tahu kerjaan, jam kerja udah beres, kerjaan belum kelar kan. Iya. Nah, sering kayak gitu soalnya gitu. Nah itu bisa dilakuin 3 hari ke depan, lakuin fokus formula itu. Iya tadi tuh agak dalam tuh. Sibuk tapi ternyata kita kosong. Karena kita nggak tahu patternnya gitu ya. Nah ini dalam video ini dikasih patternnya yang benar-benar ngebikin produktivitas kita lebih fokus lagi ya gitu ya pekerjaan kita. Wah oke. Thank you banget Mas Fadli. Ini soalnya udah belum nyampe juga teman-teman kebetulan. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan gitu ya, boleh isi di kolom komentar. Mungkin ada distraksi apa sih yang biasa teman-teman kalau lagi kerja tuh yang suka mengganggu gitu. Kalau saya salah satu yang mengganggu itu adalah digangguin sama Mas Teguh. Nah udah ya itu udah distraksi dengan value tinggi banget. Iya. Ya. Gangguin banget. Sama ini Mas, tadi ada yang ke notes juga sama saya. Kalau misalnya sore-sore itu, saya itu suka ngeliat jauh. Karena udah terlalu sering lihat layar. Ngelihat jauh itu namanya peripheral eyes. Jadi seringkali kita ngelihat layar, ngelihat bentuk-bentuk yang kaku gitu ya. Nah teman-teman bisa cari pandangan yang bisa kelihatan jauh, ngeliatin pohon, pemandangan. Betul. Kalau teman-teman di kantor yang gedungnya tinggi enak tuh bisa ngelihat horizon gitu kan. Nah itu perlu dilakukan penampang yang lebih luas yang kita bisa lihat. Jangan kita dan monitor terus gitu. I see. Itu akan langsung ngembaliin fokus. Betul. Gitu. Oke teman-teman itu aja. Gak harus sempurna kok. Pelan-pelan, tapi dilakukan. Lakukan baby step ya. Untuk bisa jadi sangat produktif tuh gak harus sempurna. Ini yang perlu teman-teman tahu. Yang penting Anda dengan sengaja bangun sistemnya yang bisa diulang dan di-upgrade tiap hari. Fokus formula ini udah paling bener dah. Oke kalau gitu. Thank you Bang Fadli. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan penjelasan-penjelasan lebih menarik yang lebih beragam lagi. Oke. Dadah.